Kali ini kita akan membahas mengenai kasus yang pada tahun 1872 sampai 1874 sempat menggemparkan kawasan Boston, Amerika Serikat. Di mana saat itu masyarakat di kawasan tersebut digegerkan oleh seorang pembunuh muda yang berumur 14 tahun yang tega membunuh anak-anak di bawah umur dengan cara yang brutal. Memiliki nama lengkap Jesse Harding Pomeroy, merupakan anak kedua dari pasangan Ruth Ann Pomeroy dan Thomas Pomeroy. Lahir pada 29 November 1859 di Charlestown, Boston, Massachusetts. Dan Pomeroy ini bisa dibilang sebagai pembunuh berantai termuda sepanjang sejarah kasus pembunuhan di Massachusetts, Amerika Serikat. Dan seperti kebanyakan latar belakang psikopat lainnya, Pomeroy ini adalah seorang anak dengan latar belakang keluarga yang bisa dibilang kurang menyenangkan bagi si Pomeroy. Karena Pomeroy ini cukup sering dihukum oleh ayahnya secara kejam, yang pada akhir penyelidikan ini dianggap sebagai pemicu mental ekstrim si Pomeroy ini. Jadi watak dan sikap sang ayahnya inilah yang dianggap salah dalam didik anak. Dan berdasarkan informasi yang didapat bahwa secara fisik Pomeroy ini memiliki ciri fisik yang tidak normal, di mana kepalanya itu terlihat lebih besar dari badannya dan juga bola mata kanannya itu terdapat bercak putih yang membuat orang-orang yang melihatnya itu agak ngeri kalau berpapasan dengan si Pomeroy. Dan berada di posisi ini, posisi yang dijauhi oleh banyak orang ini akhirnya membuat Pomeroy ini menjadi penyendiri. Namun di balik kesendiriannya ia sangat suka membaca buku, tapi ya bukunya buku tentang kekerasan, tentang horor. Singkat cerita, rentang tahun 1870 sampai 1872, pihak kepolisian menerima laporan sebanyak 9 anak yang hilang. Di mana akhir tahun 1872 pihak kepolisian akhirnya berhasil menemukan 2 anak dari total 9 anak yang hilang tersebut. Namun dengan kondisi yang memprihatinkan, di mana tubuh anak-anak ini dipenuhi dengan luka-luka dan juga memar di sekujur tubuhnya. Namun anehnya, korban-korban yang ditemukan tersebut berada di lokasi yang berdekatan. Ya maksudnya itu titik lokasinya itu hanya berjarak beberapa kilometer aja dari titik A ke titik B. Dan anehnya lagi, para korban tersebut memiliki pola luka sayatan yang sama, yang akhirnya kepolisian memberikan kesimpulan sementara bahwa pelaku dari korban-korban ini adalah orang yang sama. Bermodalkan informasi yang didapat dari penduduk setempat bahwa ada satu orang yang dicurigai oleh penduduk lokal, yaitu Jesse Pomeroy. Kecurigaan ini bukannya tanpa alasan. Jadi yang pertama alasannya itu karena Pomeroy ini semasa hidupnya memang dikenal sebagai anak dengan perilaku yang aneh dan sesekali itu terlihat membawa pisau kemanapun dia pergi. Aneh kan? Yang kedua alasannya, setelah polisi menginvestigasi penduduk lokal yang ada di sekitar situ ya, terdapat kesamaan informasi di mana beberapa orang itu positif melihat bahwa Pomeroy adalah sosok yang terakhir kali terlihat dengan korban-korban sebelum korban-korban tersebut menghilang. Dan alasan yang ketiga, ini alasannya agak nggak fair sih menurut saya ya untuk si Pomeroy-nya, yaitu karena memang warga nggak suka aja dengan si Pomeroy ini. Itu tadi karena bentuk fisiknya tadi yang sedikit berbeda dengan kebanyakan orang. Nah, dengan informasi-informasi tersebut, akhirnya polisi mempersempit penyelidikan dengan memusatkan perhatian pada Jesse Pomeroy. Awalnya polisi sebenarnya sedikit ragu ya, masa iya gitu kan anak kecil yang baru umur belasan tahun itu tega dan mampu melakukan hal gila yang kayak gitu. Ya, namun akhirnya setelah beberapa lama menyelidiki gerak-gerik Pomeroy, polisi pun menemukan adanya bukti. Jadi, Pomeroy dipergoki oleh warga sekitar sana ya, tengah memaksa seorang anak laki-laki kecil untuk memasuki sebuah rumah kosong, dan di sana Pomeroy memaksa anak tersebut dengan sangat keras yang menyebabkan anak tersebut terluka di lengannya dan langsung berteriak. Nah, di saat itulah warga mendengar teriakan tersebut dan akhirnya membawa Pomeroy ke pihak kepolisian. Nah, sesampai di polisi, itu Pomeroy pasti diadili ya. Namun karena usianya yang masih sangat kecil, itu membuat keputusan pengadilan menghukumnya hanya dengan menaruhnya di pusat rehabilitasi di Westborough, Massachusetts. Selama menjalani rehabilitasi, Pomeroy menunjukkan adanya beberapa kemajuan. Ditambah dengan adanya pembelaan yang menyatakan bahwa kesehatan mental Pomeroy ini memang terganggu. Jadi ya, pihak rumah sakit pada saat itu menganggap bahwa anak ini dengan kesehatan mental yang seperti ini, namun bisa menunjukkan sikap dan juga perilaku yang positif, itu artinya ada progres yang baik untuk si anak ini. Dan pihak rumah sakit berpikir bahwa si Pomeroy ini udah bisa kayaknya nih dilepas untuk berbaur lagi dengan masyarakat. Dan akhirnya pun Pomeroy kembali dipulangkan ke rumahnya, yang artinya ia hanya menjalani masa hukumannya lebih kurang cuma 17 bulan. Pada saat keluar dari rumah sakit rehabilitasi tersebut, keluarga Pomeroy udah pindah ke Boston Selatan. Nah, di sini ibunya Pomeroy membuka usaha kecil-kecilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
Namun sayangnya, setelah bebas Pomeroy justru semakin bergairah untuk mengeluarkan hasrat yang selama ini ia tahan selama ia berada di rumah sakit rehabilitasi. Jadi pada tahun 1874, di usianya yang ke-14 tahun, Pomeroy lagi-lagi ngeheknya keluar, bro. Ya, di bulan Maret ya pada tahun 1874, gadis 10 tahun yang bernama Katie Curran tiba-tiba menghilang. Ya ulahnya siapa lagi kalau bukan si Pomeroy. Jadi kronologisnya seperti ini. Katie Curran tiba-tiba mendatangi toko ibunya Pomeroy ya. Rumornya, jadi kita alasan Katie Curran datang ke toko ibunya Pomeroy ini nggak ada yang tahu, cuma ada rumor ya. Jadi ada yang bilang dia datang ke sana untuk ngambil pakaian orang tuanya. Tapi juga ada yang bilang ya Katie kebetulan lewat aja deket sana, tapi tiba-tiba dipanggil sama Pomeroy, diiming-imingi sama kue, akhirnya Katie masuk ke dalam rumah si Pomeroy. Kebetulan saat itu ibunya Pomeroy sedang keluar, sehingga yang menjaga toko tinggallah Pomeroy. Seorang diri aja, nggak ada lagi siapa-siapa di sana, cuma Pomeroy dan juga Katie. Ya, kurang mencekam apa itu sebenarnya buat si Katie. Ya, kesempatan ini nggak disia-siain oleh Pomeroy, dan menurutnya kesempatan saat itu adalah kesempatan yang sudah disiapkan oleh iblis agar Pomeroy ini bisa mengeluarkan apa yang selama ini dia inginkan. Jadi seolah-olah kayak iblis tuh berbisik gitu loh di telinganya, panggil tuh si Katie ke dalam. Ini momen untuk kita, bro. Ya, Katie saat itu juga langsung diseret oleh Pomeroy, diseret langsung ke dalam ruang bawah tanah rumahnya, lalu kemudian sempat memukul di bagian kepala Katie beberapa kali sambil mengucapkan kata-kata kasar yang basically itu ada sebenarnya kata-kata yang sering diucapkan oleh ayahnya Pomeroy ketika ayahnya dulu tuh menghukum si Pomeroy. Jadi Pomeroy ini berakting seolah-olah mengikuti gaya ayahnya ketika ia memukul si Katie. Nah, sampai akhirnya tanpa ragu leher Katie digorok menggunakan pisau oleh si Pomeroy, dan tubuh Katie pun dibiarkan tergeletak begitu saja. Tidak habis sampai di situ. Ya, beberapa menit kemudian setelah ia meninggalkan tubuh Katie yang habis disikat tadi untuk kembali ke atas, nggak tahu yang ngapain si bocil itu ke atas, tiba-tiba kembali lagi ke bawah dan melihat tubuh Katie itu masih bergerak, ya kayak udah sakaratul maut gitulah ya. Nah, Pomeroy kembali menghampiri tubuh Katie dan lagi ya, dia menggorok leher Katie untuk yang kedua kalinya sehingga kepalanya Katie itu hampir putus dari lehernya. Ya, setelah memastikan Katie tewas, ia pun menutup tubuh Katie dengan barang-barang usang yang ada di ruang bawah tanah tersebut. Usai membunuh Katie, kesenangan Pomeroy terhadap passionnya itu justru semakin menjadi-jadi. Ia selalu berusaha untuk membujuk anak-anak lain, namun ya masih gagal. Nah, ada yang bilang karena saat itu si anak yang dipanggil oleh Pomeroy itu yang nggak ngirauin Pomeroy, dan ada juga yang bilang saat itu kebetulan ada orang dewasa yang mencegah Pomeroy untuk mendekati anak kecil lainnya. Tapi yang pasti sebulan setelah kematian Katie, tepat pada 22 April 1874, Pomeroy tanpa sengaja bertemu dengan Horace Millen, bocah kecil berumur 4 tahun, korban selanjutnya. Nah, Pomeroy pada saat itu beruntung tidak ada orang lain yang memperhatikannya, sehingga ia berhasil memujuk Millen untuk ikut dengannya ke tepi rawa di daerah Dorchester. Nah, di mana saat itu Pomeroy melukai Millen dengan cara yang sama yang dilakukannya terhadap si Katie dulu. Namun kali ini kematian korbannya ini jauh lebih tragis. Pomeroy menggorok leher anak tersebut hingga nyaris putus, kemudian memotong bagian tubuh Millen menjadi beberapa potongannya, dimutilasi artinya ya, dan mayatnya pun dibiarkan begitu saja di sana. Sore harinya, mayat Millen ditemukan oleh penduduk setempat, namun tidak ada yang mengenal anak tersebut karena memang luka parah yang diterima oleh Millen cukup membuat ia sulit untuk dikenali. Nah, beberapa waktu kemudian, orang tua Millen datang melapor ke kantor polisi bahwa anak mereka hilang. Dan mendengar ciri-ciri dari anak yang dilaporkan tersebut sama dengan mayat yang ditemukan di rawa, akhirnya polisi mengambil kesimpulan bahwa anak yang dicari oleh kedua orang tua tersebut adalah Horace Millen. Hari itu juga menjadi hari yang paling mencekam bagi kawasan Boston Selatan. Masyarakat pada saat itu secara ramai mendesak agar polisi segera mencari tahu siapa pelaku pembunuhan itu. Polisi sebenarnya udah punya firasat ya, sebenarnya ini kayaknya Jesse Pomeroy ada kaitannya dengan kejadian ini. Maka tanpa membutuhkan waktu yang lama, polisi langsung mencurigai Pomeroy dan memeriksa Pomeroy di rumahnya. Nah, saat polisi memeriksa Pomeroy, polisi menemukan adanya pisau yang masih ada darahnya. Jadi kayaknya si Pomeroy ini kurang aware ya dengan barang bukti, akhirnya ketahuan kan polisi menemukan pisau di dekat laci rumahnya. Kemudian polisi juga menemukan adanya pakaian kotor yang terlihat seperti baru keluar dari rawa ya, kotoran-kotoran tanah yang ada di rawa gitulah ya. Jadi hampir sama gitu kan dengan posisi ditemukannya mayat si Horace Millen. Nah, dengan adanya bukti-bukti tersebut, akhirnya polisi menetapkan Pomeroy sebagai tersangka. Polisi menginterogasi Pomeroy.
Namun Pomeroy ketika diinterogasi justru menunjukkan sikap takut, bingung, dan kayak nggak bersalah. Nah, hal ini bukannya malah membuat polisi kasihan, tapi justru membuat polisi menjadi semakin geram dengan Pomeroy. Akhirnya, polisi membawa ibu dan saudara Pomeroy ke kantor polisi untuk ikut diinterogasi. Nah, di samping itu, polisi juga mengatakan kepada Pomeroy kalau dia nggak ngaku, dia, ibu, dan saudaranya akan ikut diseret ke penjara dan akan dipenjara seumur hidup. Nah, Pomeroy yang ketakutan, dan karena memang Pomeroy ini sebenarnya sayang dengan ibunya. Dia sebenarnya dengan ibunya tuh nggak ada historikal yang jelek ya, nggak ada historikal yang menakutkan. Dia cuma bermasalah dengan ayahnya. Jadi menurut Pomeroy ini ibunya tuh malah lebih kayak malaikat untuk dia. Jadi ketika dia diancam seperti ini, membuat Pomeroy akhirnya mengakui perbuatannya. Polisi yang yakin bahwa Pomeroy ini juga ada kaitannya pasti dengan hilangnya si Katie Couric tadi. Nah, kembali mendesak Pomeroy untuk mengakui hal tersebut. Pomeroy pun yang karena udah ketahuan juga ya, akhirnya mengakui bahwa dia memang yang membunuh Katie. Dan akhirnya menunjukkan mayat Katie yang ada di bawah tanah rumahnya dengan kondisi mayat Katie yang saat itu udah setengah membusuk. Polisi tentu penasaran kan kenapa dia tega membunuh anak-anak ini. Nah, dengan tenangnya Jesse menjawab bahwa aku nggak tahu. Aku hanya ingin melihat bagaimana reaksi mereka. Pada 8 Desember 1874, Pomeroy diadili di persidangan, dan di persidangan tersebut dipenuhi dengan orang-orang yang menuntut agar Pomeroy itu dihukum mati. Ruang sidang saat itu sangat gaduh, bahkan ada yang berniat untuk membunuh Pomeroy di persidangan tersebut dengan membawa tongkat, pisau, kapak, cendol. Setelah melalui perdebatan panjang di persidangan, juri pun berunding, dan juri akhirnya mengambil keputusan bahwa Pomeroy bersalah atas kasus pembunuhan tingkat pertama dan wajib dijatuhi hukuman gantung. Namun karena usianya yang masih muda, membuat keputusan hukuman gantung ini dialihkan menjadi penjara seumur hidup. Nah, keputusan ini sangat majang mengundang amarah warga pada saat itu. Masyarakat menganggap bahwa hukuman itu terlalu ringan lah, mengingat tragisnya kematian korban yang diakibatkan oleh Pomeroy. Namun juga ada yang mentoleransi keputusan tersebut, termasuk wali kota ataupun gubernur pada saat itu ya di Boston yang menyetujui keputusan tersebut, yang mana konon katanya ini justru membuat gubernur itu menjadi tidak terpilih lagi di pemilu gubernur periode selanjutnya. Luar biasa ya pengaruh si Pomeroy ini. Nah, karena tindakannya dan juga usianya masih kecil, membuat Pomeroy diletakkan di penjara isolasi. Ia pun menghabiskan lebih kurang 40 tahun di sel isolasi tersebut seorang diri, sebelum akhirnya diperbolehkan masuk ke penjara umum untuk bergabung dengan napi lainnya. Tidak ada yang tahu secara pasti kapan Pomeroy memulai tindakan kejahatannya tersebut. Ada yang bilang hal keji tersebut bahkan sudah dilakukannya sejak ia berusia 8 tahun. Ada juga yang bilang saat ia berusia 9 tahun. Tapi ya, walaupun pembunuhan yang diketahui secara umum adalah 2 orang, itu tadi Katie Couric dan Horace Millen, namun bukti-bukti lain serta beberapa pengakuan abstrak dari si Pomeroy sendiri ketika di penjara membuat polisi dan masyarakat meyakini bahwa Pomeroy sudah membunuh lebih dari 20 anak semasa hidupnya. Itu dia Jesse Harding Pomeroy, bocil sinting yang hobinya mutilasi. Tekan tombol subscribe, pukul loncengnya, dan sampai jumpa di next video.